Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam 1 atau 2 hari ini kita akan segera meninggalkan bulan Ramadan. Moga-moga ibadah puasa kita mendapat balasan yang paripurna di sisi Allah dengan ketekunan kita untuk menegakkan perbuatan yang ma'ruf dan ikut serta berandil mencegah kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Dengan tema ini kemudian kita mencoba membahas terus tentang Yusuf Mansur. Kenapa Yusuf Mansur dan warung stiknya itu harus rungkat di tahun 2025 ini? Ada beberapa alasan yang sangat syar'i, yaitu alasan agama. Yang pertama, kita tahu Yusuf Mansur itu pernah memainkan peran sebagai the mirror of image. Dia menjadi menempatkan dirinya sebagai kaca dalam membuat image Islam, cermin dalam membuat image Islam. Image Islam yang dibuat oleh Yusuf Mansur itu telah menjadikan Islam itu sebagai agama penipu dan penggarong. Itu image-nya gitu. Jadi kalau orang menyebut nama Yusuf Mansur, itu kesannya apa? Banyak orang tuh, brengsek pak, itu nipu aja kerjaannya gitu. Itu yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, masa orang ini dibiarkan terus dan tidak dikasih sanksi oleh masyarakat gitu. Maka terus-terusan wajah Islam itu yang ditampilkan itu adalah wajah seperti yang ditampilkan oleh Yusuf Mansur. Kenapa gitu? Yusuf Mansur ini sangat aktif. Wah, nggak ada boleh menampak celah yang bisa menghasilkan duit yang tidak dia garap. Atau tidak boleh melihat satu celah yang tidak dia garap menjadi duit. Jadi berbicara Yusuf Mansur ini, Islam itu adalah Islam yang sudah dia lumpuhkan, lalu wujud Islam itu Islamnya yang akan menipu orang, itu aja. Yang kedua, ya, Yusuf Mansur itu ya telah memainkan peran juga sebagai the leading of trust. Dia ingin merebut kepercayaan orang gitu. Ceritanya ya untuk merebut kepercayaan itu pada masa lalu itu dia sanggup bercerita dengan cerita khurafat atau cerita bid'ah gitu. Nggak ada dasar, yang penting ujung ceritanya itu dua. Yang pertama menempatkan dirinya sebagai manusia terhormat. Yang kedua, ujung-ujungnya dia ingin melakukan penipuan di atas nama agama. Jadi mengambil duit masyarakat tapi tetap ingin dihormati. Ini hebatnya nih. Dia kayak politisi gitu. Politisi ya kira-kira seperti itu. Tapi Yusuf Mansur harus menjual cerita agama dan menjual ajaran Tuhan, menjual Nabi Muhammad. Bahkan belakangan dia juga menjual kuburan. Di kuburan itu sudah dia namakan dengan nama Musa. Makam Umi Uum dan Syekh Ali Jabir, Musa. Dia jual juga. Tujuannya apa? Nggak ada lebih dari cerita duit. Maka doanya ya ceritanya gitu-gitu aja. Ya Fattah ya Razak, itu kan? Ya Fattah ya Razak. Udah minta duit sesukanya deh, minta apa aja, gitu-gitu bahasanya tuh. Orang diajarkan kepada mencari jalan keluar dari kesulitan hidup, tetapi dengan langkah-langkah yang tidak bisa diikuti oleh logika dan tidak bisa dibuktikan dengan dalil dan tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Misalnya ya, Umi Uum, ibunya aja nih, semua udah merasakan bagaimana karamah Umi Uum. Tuh Umi Uum tuh siapa gitu. Ini contoh kalau kita agak logik nih. Siapa?
Wah itu Ibu Sumansur, iya katakanlah ibunya gitu. Tapi kehebatannya seperti apa? Mulailah orang tanya-tanya ke lingkungan sekitarnya, siapa dia? Ah bukan siapa-siapa Pak. Terus benar nggak dia punya karamah? Itu membuktikannya apa? Siapa gitu? Nggak ada. Terus pakai dalilnya bagaimana? Masa karamahnya tiap hari gitu? Nabi aja nggak tiap hari dapat karamah, ya kan? Nggak tiap hari. Apa buktinya gitu? Dalam perang Uhud misalnya nih, Nabi juga pelipisnya kena oleh sabetan pedang. Bahkan ada yang mengatakan giginya juga kena gitu. Lukanya itu membekas. Terus kalau memang dia punya karamah ya nggak kena dong dia. Nabi juga ketika diembargo di Mekah itu, dia juga merasakan lapar. Terus kalau dia tiap hari bisa memberikan karamah gitu, wah itu hebat sekali, nggak perlu ada penderitaan. Nah ini contohnya. Nah Yusuf Mansur, nggak bisa diverifikasi ceritanya itu. Dia bercerita Umi ya memverifikasinya bagaimana? Terus dalil-dalilnya mana? Ada nggak orang terus-terusan dapat karamah? Secara dalil nggak ada. Jadi dia mencoba menunggangi cerita ini seolah-olah ibunya yang bernama Umi itu memang manusia yang luar biasa gitu. Bahkan dari cerita saya belum selesai nih meneliti tentang siapa Umi gitu. Kalau menurut cerita orang-orang di sana ada juga wartawan gitu kita interview, nggak ada lo dikenal katanya. Dia tuh dikenal setelah diceritakan Yusuf Mansur. Terus saya tanya, udah haji dia belum? Itu nggak ada orang yang bisa menjawabnya gitu. Pak haji atau belum? Tapi kalau secara apa ya runut cerita ini ya, dia tuh diperkirakan meninggal itu kan tahun 2009. 2009 saat itu Yusuf Mansur masih dikejar-kejar oleh debt collector gitu. Di rumahnya tidak ada WC. Terus gimana dia menghajikan ibunya gitu kalau dia nggak punya uang? Ya kan, dia perkirakan mendapat uang banyak itu setelah mengembat duit jemaah masjid kota wisata yang jumlahnya itu sekitar 55 miliar rupiah. Dari uang itu dia bisa, baru dia ngomong apa aja, duit banyak iyalah. Dia beli tanah ya kan, dia bangun warung stick and shake. Satu dia kabur sudah, nggak mau dia lepaskan tanggung jawabnya. Sampai jemaah itu meninggal gitu. Oh nggak ada tuh rasa empatinya. Bahkan jemaah yang banyak itu dia fitnah oleh Yusuf Mansur, dia fitnah sebagai orang-orang jahat. Nah, ini contohnya kan begitu. Jadi dia itu memainkan the leading of trust. Dia merebut kepercayaan orang sehingga dengan kelakuan yang seperti itu inilah Islam. Nah kita mau terima nggak? Terus yang ketiga, ya, alasan kita harus mengakhiri Yusuf Mansur inilah dia itu selalu merugikan masyarakat. Di mana-mana dia melakukan aksi pasti orang akhirnya rugi. Karena itu habis Ramadan ini kasusnya akan kembali digelar. Karena itu kasus, dia jago sekali nih. Bagaimana kasus pidana nanti dipindahkan menjadi perdata gitu. Salah satu jurus Yusuf Mansur itu kan dia dulu tuh bisa kena pidana itu dalam upaya tidak menggaji karyawan di Paytrend. Di pengadilan dia kalah, dia harus membayar ya. Dia caranya gimana? Dibayarnya sekali gitu. Misalnya nih tunggakan dia harus membayar 500 juta. Udah bayar 50 juta. Nanti dia nggak bayar-bayar lagi. Kasus itu sudah berubah gitu. Dari pidana pindah ke perdata. Ini kasus perdata biasa ya. Begitu nanti. Kemudian dengan cerita Yusuf Mansur ini, kalau dia masih hadir di tengah-tengah kita, banyak orang-orang yang juga berlomba-lomba untuk menjadi penipu. Ada napi misalnya, baru keluar penjara dia. Wah, dia udah memakai pakaian ustadz, lalu bercerita jualan rambut nabi gitu. Padahal baru keluar penjara karena menipu dan mencuri. Allah. Kenapa? Dia lihat Yusuf Mansur gampang dapat duit dan tidak akan diapa-apakan. Dan banyak lagi ada dukun-dukun.
Dukun dia sebenarnya bisa mindahin jin. Lah, padahal tujuannya cari duit. Ini karena itulah kita harus ibarat pohon ini biar rantingnya nggak makin banyak, maka dari akarnya itu harus kita potong supaya setan-setannya tidak bergelantungan di akar-akar pohon yang besar. Dan pohon besar itu tentu saja berada di sekitar Yusuf Mansur. Karena itu kita potong supaya masyarakat tidak lagi mendapat cerita-cerita palsu, cerita-cerita kurafat gitu. Padahal tujuannya adalah ingin menambah warung steak and shake sehingga dia mendapatkan uang dengan enak dan nyaman sambil menjadi manusia terhormat, tidak peduli orang mau rugi atau apa. Itulah yang terus akan dikerjakan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.